Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tunhi bi rahmatika amma siwak amma ba'd. Di video kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih madzhab Imam Syafi'i karangan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Langsung saja kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun wa syurutut tawafi. Ini masih seputar haji sama umroh nggih. Faslun ai hadza utawi iki ku ana fasal suci. Wa syurutut tawafi utawi pira-pira syarate tawaf. At-taharatu iku suci. Jadi syarat-syarat tawaf yang pertama harus suci. Suci di sini baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar dan suci dari terkena najis. Wa satrul aurati lan iku nutupi aurat. Jadi untuk orang yang tawaf melaksanakan tawaf harus dalam kondisi menutup aurat. Ini yang perlu diperhatikan orang-orang perempuan nggih. Khususnya di lengan. Di lengan itu hendaknya agak rapat lengannya, jangan yang terbuka lebar. Biasanya daerah lengan itu nggak sadar terbuka. Jadi kalau terbuka kategori orang yang tidak menutup aurat, tawafnya tidak sah. Terus bagaimana ya mengulang dari awal tawafnya. Wabtida'uhu lan miwiti tawaf bil hajari al aswadi kelawan hajar aswad. Yang ketiga, memulai tawafnya diawali dengan hajar aswad. Wa muhadatul hajari lan iku nganceri hajar aswad bisiki kelawan sigaran al aisari kang kiwah awalat tawafi ing dalem kawitane tawaf wa akhirahu lan ing dalem akhir tawaf. Syarat yang nomor 4 yakni orang yang tawaf nganceri hajar aswad itu bertepatan dengan apa? Anggota yang kiri, anggota badan yang kiri, mulai dari awal ia tawaf sampai akhir tawaf. Artinya hajar aswad itu berada di arah papasan dengan anggota badan yang kiri. Artinya berada atau Ka'bah niku berada di sisi hajar aswadnya niku berada di sisi kirinya orang yang tawaf. Wa yaj'alu lan dadake sapa at-taif al-Ka'bata ing Ka'bah ala yasarihi ing atase arah kiwane taif ma'al masyi sertane lumaku tilqa awajihi ing dalem nganceri wajahe taif. Orang yang tawaf, syarat selanjutnya orang yang tawaf memposisikan Ka'bah berada di arah kirinya orang yang tawaf. Bersama dengan itu dia berjalan dengan wajahnya itu nganceri atau istilahnya pas dengan Ka'bah. Selanjutnya wa yakunu lan ono sapa taif kharijan iku metu bijami badani kelawan sekabehane badane taif anjemi il baiti saking sekabehane Baitullah wa sadarwan lan sadarwan wa hijri Ismail lan hijr Ismail. Orang yang tawaf berada di sisi luar. Jadi seluruh badannya berada di sisi luar dari seluruh hal yang termasuk bagian dari Baitullah. Begitu juga sadarwan. Begitu juga hijr Ismail. Artinya begini, orang yang dalam status tawaf itu memposisikan seluruh badannya berada di sisi luar dari Baitullah. Dari sini bisa difahami ya? Jadi ketika orang tersebut tawaf nggak sah atau nggak boleh tawafnya, ia memegang tembok-tembok Ka'bah itu bisa nggak sah karena memasukkan tangannya
di mana tangan termasuk bagian dari badannya ke dalam Ka'bah atau ke dalam Baitullah. Dari sini bisa dipahami nggih, meskipun alasan tabarukan enggak boleh nggih untuk orang yang kategori melakukan apa tawaf. Dari sini bisa dipahami nggih. Dan juga keluar dari Sadarwan. Sadarwan niku sebagian dari Jidarul Ka'bah atau temboknya Ka'bah yang waktu itu dikurangi oleh Ibnu Zubair dari malangi pondasi Ka'bah. Jadi di zaman Ka'bah di zaman Nabi Ibrahim itu lebih besar dari sekarang. Dulu terkena banjir, terus orang Quraisy mau merenovasi, ternyata tidak cukup uangnya, sehingga ada yang dikurangi, di mana dari bentuk Ka'bah yang ada pada saat zaman Nabi Ibrahim. Maka dari itu bekas bangunan Ka'bah yang dikurangi niku termasuk bagian dari Ka'bah, sehingga namanya sekarang nama Sadarwan. Dari sini bisa dipahami. Makanya orang-orang ketika tawaf tidak boleh tangannya masuk ke bagian yang dikategorikan Sadarwan, juga Hijr Ismail. Paham nggih? Wa yatufu lan tawaf sapa Taif sab'an kelawan pitu yakinan kang yakin. Selanjutnya syaratnya tawaf niku orang yang tawaf melakukan 7 kali nopo putaran secara yakin. Wala yaksidulan ora kena nejo sapa Taif ghaira tawafi ing saliyane tawaf masih kelawan lumakune Taif. Orang yang tawaf tidak boleh qasdu menyengaja melakukan tatkala ia berjalan mengitari Ka'bah tujuannya selain tawaf, itu tidak diperbolehkan. Nggih, tujuannya nggih tawaf kedai, atau seharusnya tujuannya napa tawaf. Wa yakunu lan ana apa tawaf dakhilal masjidi iku tetep ing dalem jerone masjid wal harami lan tanah haram. Ini di naskah kitab lainnya ada wawunya. Orang yang tawaf hendaknya berada di dalam Masjidil Haram ataupun berada di tanah haram. Ini nggak boleh di luar masjid atau di luar tanah haram, nggak diperbolehkan. Wala tajibulan ora wajib fitawafi dalam tawaf niatun apa niat. Ila idza kana kejaba dalam nalikane ono apa tawaf li ghairi manasikika. Iku tetap dalam saliyane ibadah. Maksudnya ibadah tawaf haji maupun tawaf umroh. Tidak wajib ketika orang tersebut tawaf melakukan apa nih? Niat, karena niatnya masuk ke tatkala orang tersebut ihram nggih, ihram untuk umroh maupun ihram untuk haji. Kecuali orang tersebut melakukan tawaf selain ibadah-ibadah tawaf haji maupun tawaf umroh, seperti tawaf yang mustaqilah. Dia tidak melakukan umroh, dia tidak melakukan haji, tapi dia ingin melakukan apa? Tawaf sunnah. Maka orang tersebut wajib napa niat. Paham ya dari sini? Wa sunanu tawi sunai tawaf iku kasiratun akeh minha iku tetep setengah saking kasirah. Istilamul hajari al aswadi Iku ngusap hajar aswad, biluhu lan ngambung hajar aswad, wastilamur ruknil yamani lan ngusap rukun yamani. Kesunahan tawaf itu banyak sekali, salah satunya mengusap hajar aswad, mencium hajar aswad maksudnya, terus mengusap rukun yamani. Wal masyulan utawi lumaku berjalan nggih, wal hafa ulan melaku kodok fihi dalam tawaf. Melaku kodok itu berjalan yang tidak memakai alas kaki. Waromalu lan melaku ngejlek nggih, melaku yang hendakane agak keras nggih. Wal ittiba ulan itiba niku
tengahnya rida dijadikan atau dikasihkan pundak kanan. Terus pucuk duanya dikasihkan di pundak kiri. Ittiba tadi diperuntukkan lidzakari kedua laki-laki. Da'aroda ing dalam nalikan ngarepno sapa zakar asa ya ing sa'i badahu ing dalam sakwise tawaf. Ittiba ini sunnah untuk laki-laki jika memang orang tersebut menginginkan sa'i setelah melakukan apa tawaf. Doa ulan utawi donga salah satu kesunahan wa doa utawi donga alwari tukang tumeka apa doa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tawaf. Yakni berdoa seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melakukan tawaf. Itu juga sunnah. Wa sholatu raka'ataini lan utawi salat rong rakaat ba'da tamami ing dalam sawise tawaf. Bataji ulan cukup rakaatani apa rong rakaat ba'da asabi'ah ing dalam sawise pitu pira-pira bengi kasira tin kang akeh. Wal afdalu tawi sing luwih utama ayu sholiyah warwinto nglakoni salat sapa taif likuli usbuin marang saben-saben pitu putaran nglakoni salat rong ini kelawan rong rakaat. Jadi salah satu kesunahan lagi melakukan salat 2 rakaat setelah sempurnanya melakukan tawaf. Yang lebih utama setiap 7 kali putaran ia juga melakukan sholat nomor 2 rakaat ketika memang ia ingin tawaf lebih dari 7 nggih. Jadi setiap 7 putaran sholat 2 rakaat. Setiap 7 kali putaran apa? Sholat 2 rakaat. Faslun wa syurutus sa'i wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung video selanjutnya. Terima kasih.